Shalom. Saudara, kita bersyukur kita diperkenankan untuk kembali bersama-sama mendengarkan akan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Ya Roh Kudus, Engkau terangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini akan dapat disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih, ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang akan diperdengarkan pada saat ini dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Berbunyi demikian. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Saudara, ketika kita bangun di pagi hari, tentu suasana hati kita adalah senang, bersukacita, karena boleh dimungkinkan untuk memasuki hari baru. Hari baru kita lihat sebagai hari yang penuh dengan harapan untuk mengalami sukacita dan damai sejahtera, penuh harapan untuk memperoleh berkat di hari baru. Dan mungkin ketika hari kemarin kita lalui dengan penuh masalah, persoalan, penuh dengan kegagalan, penuh dengan amarah, iri hati, dan dengki. Dan ketika memasuki hari baru, kita berharap
bahwa kita tidak mengalami hal-hal seperti itu lagi. Saudara, tema perenungan kita, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Paulus memberi nasihat kepada jemaat yang ada di Efesus. Sebagaimana di dalam Efesus pasal 4 ayat 1 bahwa, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ini memperlihatkan bahwa dalam realita kehidupan orang-orang ada kehidupan di masa lalu, yaitu masa kehidupan manusia lama, dan ada kehidupan di masa kini, kehidupan sebagai orang-orang yang telah dibaharui. Nah, dikatakan kamu telah dipanggil dan kiranya hidupmu berpadanan dengan panggilan itu. Nah, panggilan itu yang membuat seorang dipindahkan ke dalam suatu suasana baru, itu terjadi oleh karena pengorbanan Yesus Kristus. Yesus telah turun untuk memberikan kehidupan dan keselamatan kepada manusia. Lalu orang-orang yang percaya kepada Tuhan dianugerahi kehidupan dan keselamatan, sehingga pada orang-orang tersebut memperoleh sebuah status dan keberadaan kehidupan sebagai manusia baru. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang manusia lama dan manusia baru, ketika manusia lama berarti kehidupannya masih berpusat pada diri sendiri. Ya, jadi kalau orang yang hidup masih tetap manusia lama, berarti kehidupannya adalah orang-orang yang masih berpusat pada diri sendiri. Berjalan berdasarkan pengertiannya, tidak mengenal Allah, memiliki pikiran yang sia-sia, pengertiannya digelapkan, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, memiliki hati yang degil, hati yang tumpul, sehingga menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu dan mengerjakan segala sesuatu dengan keserakahan dan dalam segala macam kecemaran. Ini adalah orang-orang yang hidupnya dalam manusia lama. Nah, saudara-saudara, ya, kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-31, yaitu perbuatan-perbuatan manusia lama. Yang dikatakan oleh Paulus bahwa ya, buanglah semuanya itu. Buanglah dusta dan berkatalah benar. Ayat ke-7, apabila kamu jadi marah, janganlah kamu berdosa. Jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Orang-orang yang suka marah hidupnya sebagai manusia lama, suka mencuri, memberi kesempatan kepada iblis, perkataan kotor, dan juga senantiasa mendukakan Roh Kudus. Saudara, kehidupan orang-orang yang dikatakan sebagai manusia lama akan senantiasa mengalami sebuah kehidupan yang mungkin baginya memberikan kesenangan, tetapi kesenangan sesaat. Kesenangan yang tidak dapat dinikmati oleh orang lain di sekitarnya. Kesenangan pribadi tetapi membuat orang lain mengalami kesengsaraan, mengalami penderitaan. Karena mereka senantiasa melakukan perbuatan hanya berpusat pada dirinya, yang penting dirinya senang, terserah orang lain. Nah, saudara-saudara, kalau kita bertanya pada diri kita bahwa saat ini situasi kehidupan kita sebagai orang yang telah dipanggil oleh Allah keluar dari sebuah suasana hidup sebagai manusia lama dan telah ditempatkan sebagai manusia baru, apakah segala perbuatan manusia lama telah kita tinggalkan? Apakah segala perbuatan yang melukai hati sesama dan Tuhan telah kita tinggalkan? Kita tidak dapat pungkiri bahwa status kita sudah berubah sebagai manusia baru, tetapi perbuatan kita masih sebagai perbuatan manusia lama. Sehingga dikatakan bahwa
bagaikan hidup di dua dunia. Dunia masa lalu dalam kegelapan dan juga hidup dalam dunia masa kini yang penuh dengan sukacita dan sejahtera. Tetapi terkadang tidak mampu menikmati hidup sebagai hidup manusia baru karena keegoisan hati kita. Sehingga banyak orang mengatakan sampai sekarang tidak mengalami sukacita dan sejahtera, sementara sudah menjadi orang Kristen, sementara rajin ke gereja, rajin melakukan kegiatan-kegiatan dalam persekutuan, tetapi mengapa belum menikmati kehidupan damai sejahtera itu? Karena tidak memberi diri untuk dibaharui di dalam hidup, dibaharui roh dan pikiran. Mungkin dibaharui dirinya atau keberadaannya, tetapi pikiran dan rohnya tidak dibaharui, lalu tetap melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan. Jadi ketika kita dibaharui roh dan pikiran kita dengan memberikan diri hidup untuk dibaharui oleh Tuhan secara utuh, dengan kesiapan diri melakukan dan menerima pembaharuan itu, maka tentu kita akan dapat merasakan kehidupan yang sesungguhnya sebagai manusia baru. Ya, artinya Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa kita pada dasarnya sudah menjadi manusia baru, tetapi kenyataannya kita tidak dapat melakukan kehidupan manusia baru. Manusia baru itu bagaimana? Jadi dikatakan bahwa kehidupan baru berarti hidup dalam kebenaran dan kekudusan dan senantiasa berpusat pada Kristus, bukan berpusat pada diri, tetapi berpusat pada Kristus. Artinya bahwa dalam kehidupan kita, tindak tanduk kita, sikap tindakan perbuatan kita telah dibaharui karena kita memberi diri hidup kita dibaharui oleh Roh Kudus. Kita siap untuk dibaharui pikiran kita, kita siap dibaharui jiwa kita, hati kita. Maka tentu tindakan perbuatan kita melahirkan perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Tidak lagi menjadi orang serakah, tidak lagi menjadi orang-orang yang egois, tidak lagi menjadi orang-orang yang melakukan kejahatan dan kecemaran, tetapi pasti akan melakukan tindakan yang memuliakan Tuhan. Ketika menyadari bahwa kita sudah sebagai manusia yang dihadirkan sebagai manusia baru, dan kita mau menerima dan mewujudkan untuk melakukan tindakan sebagai manusia baru, maka apa yang harus kita lakukan? Dalam ayat yang ke-32 dikatakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Artinya bahwa kita sadar bahwa manusia lama sudah ditanggalkan, lalu kita berada pada manusia baru. Itu hakikat kita sebagai orang-orang yang telah dipanggil oleh Kristus, telah didudukkan sebagai manusia baru. Bagaimana respon kita untuk menerima hakikat kita sebagai manusia baru? Maka berilah diri untuk dibaharui pikiran kita, hati kita, jiwa kita. Ketika kita dibaharui, maka mari kita menyatakan hidup yang saling menopang, hidup yang saling peduli, hidup yang saling mengasihi. Ya, dikatakan dalam ayat 25, hendaklah kamu ramah seorang terhadap, ayat 32, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara-saudara kita sedang Tuhan, melalui perenungan ini kita diajak untuk menyadari siapa diri kita. Diri kita adalah umat yang diciptakan begitu rupa, begitu mulia. Lalu sebagai ciptaan yang begitu rupa dan begitu mulia, Allah kemudian juga mengaruniakan sebuah status sebagai orang yang telah kembali dibaharui oleh karena kejatuhan dosa, lalu kembali dibaharui. Dan pada dasarnya orang yang percaya adalah orang-orang yang sudah mendapatkan kasih kemurahan itu. Dan ketika kita menyadari bahwa kita punya status seperti ini, maka mari kita mewujud nyatakan
mempraktekkan kehidupan yang penuh dengan kasih dan damai sejahtera. Kristus sudah mengasihi kita. Kristus telah memberkati kita. Maka mari kita kasihi Kristus melalui kasih kepada sesama. Kristus sudah memberkati kita. Maka mari kita memberkati sesama dalam hidup dengan saling berbagi. Itulah wujud manusia baru. Karena itu mari saudara-saudara, kita senantiasa menjadi manusia-manusia yang mewujud menyatakan kehidupan baru yang berpusat pada Kristus. Amin.